Sorry Pak, guru inti itu berarti mengajar siapa Pak? Mengajar guru yang lain. Oh, Jadi seluruh, maksudnya dari sekolah-sekolah lain pun? betul. Oh gitu. Iya. Mengajarnya di mana Pak? Sekolah? Di sekolah. Di penempatan di mana gitu? Iya, kalau sekarang mungkin Mbak Feni pernah dengar ada namanya program guru penggerak Oh iya dan iya. program sekolah penggerak. Iya iya. Kan modelnya ada guru praktik yang untuk datang ke sekolah-sekolah untuk ngajarin teman-teman. Nah, karena mungkin konsepnya andragogi, jadi ngajarin ke sesama teman gitu ya, peer tutoring. Sudah dimulai sebenarnya 2016 itu. Nah, jadi saya ngajarin, kebetulan yang saya ngajarin itu yang sekarang ada di dinas. Jadi kasih untuk di dinas, karena beliau sebelumnya itu kan guru gitu. Nah, sebenarnya kita nggak ngajarin sih Mbak. Jadi mungkin kata-katanya ngajarin tadi saya agak sedikit ralat ya. Kita berbagi sih. Berbagi ilmu. Berbagi aja. Oke. Seiring berjalannya waktu Pak, jadi Pak Adit kan juga diamanahi untuk mengembangkan tugas sebagai kepala sekolah SMP Untak sendiri. Nah, untuk menjabat sebagai Wakasek Pak, itu tahun berapa Pak? Untuk Wakasek kebetulan untuk di SMP kami itu biar istilahnya beberapa hal kita bisa pelajarin. Bu kepala sekolah itu menempatkan kami di beberapa tempat begitu. Jadi sering untuk kami gilir di beberapa tempat. Untuk Wakasek ini sudah 2 tahun Mbak Fania. Sorry Pak, digilir tuh gimana Pak? Jadi maksudnya? Contoh kalau saya kebetulan dulu itu di staf kurikulum. Ya. Nah, mungkin akhirnya masuk ke kurikulumnya. Oke. Setelah itu masuk ke kesiswaannya. Pernah juga kami diperbantukan di sarana prasarana. Nah sekarang kebetulan untuk humas kami juga gantian di humas. Jadi yang sebelumnya ada teman yang di humas, untuk 2 tahun ini saya yang di humas pegang. Jadi teman-teman di SMP itu memang diarahkan untuk kita bisa setidaknya kita bisa bahwa tahu di kurikulum itu pernah menjabat kira-kira yang perlu diajarin atau yang kita belajar apa di kurikulum itu kita bisa tahu, sehingga ketika nanti kita di humas atau di apa sudah tahu rekosonya teman-teman di kurikulum. Sebenarnya kalau kurikulum di sini akademik mungkin ya, kalau di universitas kan ngatur jadwal itu nggak semudah itu kan Mbak. Terus kalau di sarana inventarisir itu juga nggak semudah dicatat ada ini. Tapi kan barang ini kira-kira sudah pernah dipakai berapa lama. Terus ini kalau sudah butuh diremajakan enggak. Terus kalau AC begitu contohkan, AC itu kira-kira diperbaiki atau enggak. Itu kan ya detail gitu loh Mbak. Nah makanya mungkin yang saya tangkap dari atasan, ketika kita itu ditaruh di struktural, tidak dalam satu jabatan saja, kita itu di posisi digilir tadi atau ditukar, kira-kira di sarana pernah, di siswaan pernah, di kurikulum pernah, biar kita belajar gitu, biar lengkap lah istilahnya ilmunya. Itu sih Mbak. Lalu di humas Pak? Nah kalau di humas gimana? Sudah 2 tahun. Lebih seru di humas kah Pak? Di humas itu tantangannya, kalau dulu pernah udah di kurikulum Pak ya. Di kurikulum itu kan nyusun jadwal gitu Pak. Kalau di humas gimana Pak? Saya bayangkan ibaratkan orang itu introvert begitu Mbak kalau di kurikulum. Jadi dapat masukan ya sudah kita ngerjain sendiri gitu ya, di tempat nyepi gitu ya. Tapi kalau yang humas ini harus kebalikannya, ekstrovert Pak. Jadi kadang itu saya tuh sebenarnya orang introvert ya. Jadi kalau seandainya dijak ngomong gitu dulu malu-malu. Tapi karena dituntut di humas ya sudah, ya saya harus dijak ngomong, orang harus pandai ngomong. Bukunya Dale Carnegie itu saya bolak-balik saya baca begitu. Ada beberapa hal yang gak paham baca lagi begitu ya. Terus belajar dari teman-teman humas yang ada di Untak juga. Itu yang membawa saya mungkin akhirnya sekarang. Saya yakin masih perlu belajar begitu Mbak. Tapi ya humas keren sih Pak. Artinya kalau di humas berarti Pak Adit yang pegang-pegang sosial media begitu kah? Atau mengarahkan anak-anak buat konten atau gimana? Kebetulan di kami karena mungkin personalnya nggak banyak gitu. Jadi kebetulan untuk kemarin habis dari pelatihan di SI itu kita paham bahwa ternyata ketika kita bikin satu konten yang menarik atau branding begitu, harus melibatkan beberapa orang, termasuk ada copywriter, ada fotografer gitu. Dulu saya tangani sendiri Mbak, pusing-pusing sendiri. Maksudnya kalau seluruh job desk di Pak Adit ya? Iya, pertamanya awal-awalnya itu. Jadi saya bikin contoh yang paling gampang tweetbond gitu, atau infografis sekolah tentang PDB gitu ya. Setelah mungkin pertama masih bangga gitu, bikin keren punya saya gitu. 2 kali 3 kali kok bosenin ya gitu. Nah sekarang
teman-teman yang kalau saya nggak paham TikTok nih Mbak kebetulan. Ya ada teman-teman yang paham TikTok itu akhirnya saya minta tolong bantuan mereka. Kira-kira tulisan seperti ini bener nggak sih ya copywritingnya? Harusnya begini sih Pak. Gitu. Oke, manut. Oke, masuk. Jadi memang sekarang koordinasi sih Mbak. Kalau dulu memang diayai dewe. Kalau sekarang itu mungkin lebih cenderung nambah masukan dari teman-teman. Jadi kira-kira kalau di TikTok bagusnya gimana? Kalau di Instagram itu bagusnya gimana? Kalau di site itu bagusnya gimana? Jadi ya akhirnya saya jadi paham bahwa humas itu nggak sekedar ngomong begitu ya, nggak MLM gitu ya, mulut lewat mulut begitu. Tapi ternyata persiapan kayak content planning, terus branding sekolah atau branding institusi itu penting gitu. SMP udah punya sosial media apa aja Pak? Yang berjalan? SMP official sih, officialnya IG, Instagram, terus ada Facebook. Kalau Facebook udah lama memang. WhatsApp ya otomatis karena di situ ada bisnisnya untuk WhatsApp Humas dan WhatsApp Tata Usaha. TikTok ini kemarin baru insya Allah berumur 3 tahunan, 2 tahunan sih Mbak kurang. Tapi setelah kita coba terus dapat pelatihan ini tadi, kita bikin satu konten. Terus kalau nggak salah tembus hampir 4.000 view kalau nggak salah. Itu jadi rasanya puas gitu. Agak bangga gitu ya Pak. Iya. Jadi akhirnya gini ya kerjaannya, jadi menyenangkan begitu. Berarti ada TikTok, Instagram, WhatsApp pasti sama Facebook. Ada YouTube juga. Oh YouTube ada? YouTube ada, cuma memang YouTube itu karena mungkin kita fokus kontennya di sini, YouTube-nya ketinggalan gitu. Terus mau bikin Twitter tapi personalnya kurang. Terus Twitter itu memang harus aktif kan Mbak. Jadi kita lupakan Twitter atau X itu sementara yang ini dulu gitu. Berarti kurang lebih yang aktif setiap harinya IG, Instagram, TikTok, dan ini sih Facebook. Oke. Pak Adit mau tanya juga nih. Boleh. Pak Adit ini kan sebagai Wakasek, juga sebagai guru, juga sebagai humas ya kan? Siap. Nah kalau di kampus ini Pak, kalau di kampus kan struktural kami itu kan juga sebagai pengajar, sebagai dosen, yang mana mungkin biasa disebut Tridharma perguruan tinggi ya Pak, mengajar pengabdian begitu. Nah kalau di sekolah sendiri Pak, apakah struktural itu semuanya juga mengajar sebagai guru Pak? Sama persis sih Mbak. Sama ya? Sama persis. Tapi kalau kami mungkin istilahnya bukan Tridharma ya, atau mungkin mirip ya. Tapi saya istilahnya kok. Apa Pak kalau di sekolah? Nah itu saya kok dengarnya baru Tridharma ini baru begitu ya. Kalau di sekolah memang teman-teman yang struktural itu memang ngajar juga. Gitu. Ya waktu awal-awal ketika saya dulu baru masuk struktural itu istilahnya itu bahasa Jawanya pontal-pontal gitu ya. Membelah diri ya Pak? Membelah diri. Amuba Mbak. Jadi kalau bisa dibelah gitu enggak apa-apa gitu. Pas ada bersamaan itu. Iya. Tapi waktu itu kan ngajarin semua Bu. Jadi akhirnya kita belajar gimana sih manajemen waktu. Kapan harus, contoh kalau humas kadang kan janjian sama orang gitu ya. Kadang janjian sama orang kita bisa atur waktunya kapan. Dengan pekerjaan di ngajar. Nah, saya beberapa waktu ini sudah tahu triknya begitu, apalagi kalau sudah janjian sama orang gitu. Saya usahakan kebetulan ngajar juga sih Mbak. Ngajar itu kita coba arahkan. Saya kemarin coba masukkan juga dan disetujui atasan juga bilang kita butuh waktu 1 minggu koordinasi. Jadi dari jam saya yang kebetulan 24 jam ngajar, 24 jam ngajar itu diusahakan full waktunya dari 5 hari kerja itu 4 hari kerja. 1 hari kerja itu dibuat untuk koordinasi dan juga untuk kegiatan kehumasan. Pun begitu bagi teman-teman yang kesiswaan kalau di SMP ya, dan kurikulum termasuk sarana. Itu juga difokuskan dari 5 hari kerja itu, 5 hari ngajar difokuskan 4. Jadi 1 hari itu memang untuk koordinasi dan juga untuk bagian struktural, ngurusin struktural gitu. Nah, alhamdulillah itu agak sedikit bisa ngelonggarin manajemen waktu. Nah, kadang ada yang berbarengan. Peak atau waktu puncaknya itu ketika kalau PPDB begini. Tapi kalau PPDB begini ngajarnya kan sudah agak kelonggar begitu. Atau juga pada waktu Desember itu pas ngajar iya, pas piket juga iya, terus kadang juga ngurusin beberapa hal hubungannya dengan humas. Nah itu memang harus pintar-pintar bagi waktu.
Kalau saya dulu sih pakai aplikasi sih Mbak. Kalau yang mulai 2 tahun kemarin itu pakai aplikasi. Manajemen waktunya pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi. Sangat canggih loh Pak Adit ini. Karena dari DSI juga belajarnya. Oke Pak, bagi Pak Adit sendiri Pak, tantangan terbesar apa ketika diamanahi tanggung jawab yang bisa dibilang apa ya Pak, di bawah langsung kepala sekolah begitu kan ya? Apa Pak tantangan terbesarnya Pak? Selain manajemen waktu. Apa ya Pak ya? Ini sih Mbak, masalah kalau bilang beban sih bukan beban ya, kalau bisa kita bagi gitu, dengan manajemen tadi. Kalau menurut saya itu kepercayaan sih Mbak, trust begitu. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah atau sebagai atasan, atau mungkin kalau naik strukturnya lagi ke yayasan, itu kan amanah yang harus kita jaga. Jadi value dari trust itu yang memang kadang ada beberapa dari orang itu ngerasa bahwa biasa begitu ya. Tapi bagi kami di SMP, trust itu apa yang disampaikan oleh ketua yayasan melalui ibu kepala sekolah itu kita jaga. Salah satunya adalah kalau kami memang beberapa tahun ini bergulat dengan jumlah siswa yang memang secara kondisi itu dari kebijakan. Nah, kebijakan yang kadang nggak berpihak. Ini kami lihat itu sudah mulai geser ke SMA, yang mana SMA itu katanya mau ada tambahan baru kan begitu. Nah, kami sudah dapat itu atau sudah mengalami itu hampir 4 tahun yang kemarin gitu. Karena apa? Kebijakan yang menurut kami nih sebagai teman-teman yang dari swasta ini semena-mena begitu. Nah, kepercayaan dari yayasan adalah kalau bisa murid itu full di tiap kelasnya, atau setidaknya ketika kita meluluskan anak-anak itu dengan kualitas yang kita sudah bangun dari visi misi. Nah, kalau seandainya kami dapatnya muridnya income-nya sedikit, maksudnya inputnya sedikit, maka akan berpengaruh juga untuk yang lain. Nah, kami jaga trust-nya itu dengan satu, kita brandingnya dengan cara bahwa kita mengedepankan tidak hanya ilmu tapi juga akhlak begitu. Nah, yang menurut saya itu sih tadi ya, trust itu. Kalau yang kedua, amanah dari kepala sekolah, kalau menurut saya yang saya selalu kepikiran begitu ya, adalah ngejaga SMP kualitasnya. Jadi selain tadi trust dari internal dari yayasan, kepercayaan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu mungkin kalau kita sedikit ini dompleng ya, Untak itu kan sudah bagus gitu ya, ngarahkannya gampang. Kalau ada pengen tahu sekolah kami, kampus merah putih depannya begitu. Jadi trust dari masyarakat kita jaga dengan cara ya itu jadi jaga akreditasi, terus branding juga, terus bagaimana lulusan. Dan alhamdulillah selama menurut saya 5 tahun ke belakang ini kami selalu dipercaya oleh masyarakat dengan cara dengan buktinya itu ketika saya tanya ke wali murid atau orang lain itu selalu bilang, sekolah yang gede gitu ya, maksud sekolah itu begitu ya, enggak, anaknya bagus, anaknya baik, anaknya juga disiplin, anaknya baik sopan santunnya gitu. Nah, beberapa kata tadi, keyword kata kunci tadi itu yang kadang membanggakan kami. Kami masih bisa jaga itu gitu. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Kesannya ideal banget begitu ya. Itu untuk mungkin institusi gitu ya. Kalau untuk saya sih apa ya Mbak? Saya jadi curhat ini. Beberapa waktu karena mungkin ada kesibukan, termasuk yang terakhir itu diminta oleh Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kementerian, mulai bulan Oktober kemarin, itu saya ninggalin kelas gitu. Kosong atau gimana Pak? Diganti oleh teman. Tapi anak-anak akhirnya protes begitu ya. Adit nggak pernah ngajar gitu. Nah, saya ngerasa bahwa itu juga yang jadi kadang kepikiran saya untuk di kelas itu saya harusnya nggak boleh ninggalin gitu. Nah, itu kadang saya ganti dengan kelas tambahan atau kelas hybrid yang mau sih memang anak-anak yang berkenan. Kadang lewat WhatsApp begitu juga. Itu sih Mbak. SMP Untak punya tagline nggak sih Pak? Sekolah apa gitu?